Hey hello, welcome back di Tukiem Channel. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, langsung saja kita lanjutkan part berikutnya. Selamat mendengarkan. Setelah 3 hari lamanya Iqbal dan Dirga mendekam di rumah sakit, akhirnya mereka diizinkan kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan pada hari keempat, Dirga dan Iqbal sudah mulai menjalankan aktivitas mereka seperti biasa. "Ga, lu beneran gak apa-apa?" tanya Bayu cemas. "Gue gak apa-apa Bayu, jangan mulai deh bawelnya. Kalau sekali lagi lu nanya-nanya ke gue cium lo," ancam Dirga. Bayu langsung melotot. "Najis lo. Gue ogah dicium sama lo, kalau sama si Mutiara sih gue mau." Bayu tertawa di akhir kalimatnya, membuat Dirga dan Liam bergidik ngeri. "Najis, gak ada cewek yang mau dicium sama cowok jadi-jadian kayak lo," ledek Liam sambil menyuap roti ke dalam mulutnya. "Sialan, gue gak cocok ya. Gue cowok sejati," gerutu Bayu tak terima. Dirga menangkap sosok gadis yang beberapa hari ini mengganggu konsentrasinya. Elvira, gadis itu sedang bercengkrama bersama 3 sahabatnya sambil menikmati stik kentang. Dengan semangat 45 Dirga bangkit dan mendekati meja yang ditempati Elvira dan kawan-kawannya, meninggalkan Bayu dan Liam yang sedang asik berdebat konyol. "Hai," sapa Dirga setibanya di meja yang ditempati Vira. Elvira mendongak dan menatap Dirga tak percaya. Seorang bad boy sekolah menyapa Elvira. "Kenapa? Gue ganteng ya?" "Jelas lah, Dirga gitu loh." Dirga menyisir rambut dengan jemari panjangnya sambil tetap tersenyum. Elvira memutar bola matanya malas. "Vir, lo kenal sama Dirga?" tanya Mutiara takut-takut. "Enggak." "Iya," jawab Elvira dan Dirga berbarengan. Sementara Karina dan Desandra yang sudah mengenal Dirga sejak bangku SMP hanya menahan tawa melihat ekspresi jengkel Elvira dan ekspresi kasmaran Dirga. Elvira bangkit dari tempat duduknya, tangan kanannya mulai bertengger di pinggang langsingnya. "Jangan deket-deket sama gue. Kita gak pernah saling kenal ya. Stay away from me," tutur Elvira angkuh. "Kenapa?" Dirga bertanya dengan nada menggoda. "Gue udah punya cowok," jawab Elvira mengejutkan sahabatnya. "Seriusan lo udah taken, Vir?" tanya Karina. "Sejak kapan?" sambut Desandra. "Sama siapa?" sambut Mutiara pula. "Ais." Elvira mengacak rambutnya frustasi. Dia lupa untuk berkompromi dengan ketiga sahabatnya tentang kebohongan yang dia katakan kepada Dirga. Dirga mengukir senyum kemenangannya. "Kenal lo," bisik Dirga. "Sama Iqbal." Dirga membuka suara di depan Elvira yang sedang menatapnya garang. "Vir, Iqbal kan sepupu lo." "Shit, mut. Kenapa harus diperjelas?" Elvira menggerutu dalam hati. "Wow, jadi Iqbal itu sepupu lo? Berarti lo bohong dong. Pantas aja lo selalu santai aja lihat dia dijenguk sama si Sena-Sena itu," kekeh Dirga. Stop deh, stop. Sebenarnya ini ada apa sih?" tanya Karina menengahi Elvira dan Dirga. "Enggak, kemarin gue nembak, tapi ditolak dengan alasan udah jadian sama Iqbal," terang Dirga memotong kata-kata Elvira. "Anjir, beneran Vir?" Desandra menatap Elvira tak percaya. Dengan gerakan malas, Elvira mengangguk membenarkan penjelasan Dirga sambil memijit pangkal hidungnya. "Ya ampun," lirik Elvira dalam hati. Saat ketiga sahabatnya tercengang, Elvira langsung mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri dari pertanyaan beruntun yang akan keluar dari mulut ketiganya. "Vir, jangan kabur," pekik Karina ketika Elvira berlari menjauhi mereka tanpa menghiraukan teriakan sahabatnya dan tak menoleh sedikit pun. "Awas aja lo di kelas," ancam Desandra. "Terus lo mau ngapain di sini? Kejar sana," kata Karina kepada Dirga yang terlihat santai. "Ya elah, santai aja. Dia gak bakalan bisa lari dari gue," balas Dirga. "Kenapa lo ngejar Elvira? Kenapa gak cewek lain? Lagian banyak yang ngejar-ngejar lo, kayak si Zamora dan kawan-kawan." Mutiara menatap Dirga penuh selidik. "Ya, memang udah kodratnya cowok itu yang mengejar bukan dikejar. Bahkan dari dalam rahim, sperma yang mengejar sel telur, bukan sel telur yang mengejar sperma," ujar Dirga seraya mengangkat alis kanannya. "Ya udahlah ya, mending lo buruan kejar si Vira." Desandra mendorong tubuh Dirga menjauh dari mereka bertiga. "Iya," sambar Dirga yang langsung meninggalkan area kantin. "Lo mau lari kemana sih?" Dirga menahan tawanya ketika Elvira menatapnya dengan ekspresi kaget sambil mengurut dadanya. "Kok lo bisa ada di sini?" tanya Elvira garang. "Ya,
Inilah kekuatan cinta gue ke lo. Lo selalu terdeteksi dengan radar cinta gue. Jadi kemanapun lo pergi, gue pasti tahu. Selalu tahu, kata Dirga sambil tersenyum manis. Saat mendengar kata-kata Dirga, Elvira langsung berlagak seakan sedang ingin memuntahkan isi perutnya. Dirga melangkahkan kaki panjangnya, mendekati Elvira yang sedang duduk di belakang gudang olahraga. Kenapa lo selalu menghindar dari gue? Tanya Dirga. Gue benci sama lo. Dirga mengambil tempat tepat di depan Elvira, sehingga dia bisa menatap mata Elvira yang dipenuhi kilat kebencian. Salah gue sama lo apa? Pokoknya gue benci sama orang yang bermarga Arya Wangsa, bentak Elvira. Tanpa sadar, air mata Elvira jatuh dan membasahi kedua pipi cabinya. Dirga tersentak mendengar pernyataan Elvira yang disusul dengan air mata. Dirga menarik Elvira ke dalam pelukannya, membiarkan gadis itu meraung histeris dan memukuli dadanya. Gue benci, pekik Elvira. Sini cerita sama gue. Dirga mengelus lembut rambut Elvira yang dibiarkan terurai bebas. Gue benci sama kakak lo, gue benci. Elvira kembali memukul dada bidang Dirga tanpa ampun. Kakak gue, Kak Vanu. Kak Vanu kenapa? Lo kenal kakak gue dari mana? Tanya Dirga sambil menangkap wajah Elvira dengan tangannya agar Elvira mau menatapnya. Tangis Elvira semakin pecah, membuat Dirga kembali membenamkan wajah Elvira ke dada bidangnya. Jelasin sama gue, biar semuanya jelas, pinta Dirga hati-hati. Kakak lo udah ngancurin hidup gue. Kakak lo udah buat orang tua gue berubah. Gak sayang lagi sama gue. Bahkan gue gak pernah dianggap ada. Itu gara-gara kakak lo, ungkap Elvira dengan satu helaan napas. Elvira mengusap air matanya dengan kasar, lalu berkata, kakak lo udah bunuh kakak gue. Lagi-lagi Elvira menjelaskan semuanya hanya dengan satu helaan napas. Dirga kembali dibuat tercengang oleh pernyataan Elvira. Maksud lo? Tanya Dirga tergagap-gagap. Elvira pun bercerita mengenai kejadian naas yang terjadi pada saat dia masih menggunakan seragam putih merah. Emosinya meluap-luap menceritakan kejadian paling traumatis dalam hidupnya. Tiba-tiba ia merasakan badannya limbung, pandangannya berkunang-kunang, dan tiba-tiba gelap. Elvira mengerjapkan matanya saat terkena silau sinar matahari. Ketika kesadarannya sudah terkumpul sepenuhnya, Elvira langsung bangun dari posisi tidurnya. Ini di mana? Elvira bertanya kepada dirinya sendiri. Elvira menatap sekelilingnya. Nuansa klasik kamar ini sangat kuat. Ia sempat tertegun. Kamar ini didominasi oleh warna dasar hitam dan putih. Kamar gue, sambut Dirga yang baru saja masuk bersama dengan seorang lelaki di sampingnya. Mata Elvira memicing meneliti lelaki yang berada di samping Dirga. Kayak pernah lihat, tapi di mana ya? Mukanya familiar, gak asing. Lo Elvira, adiknya Almira. Suara bariton milik lelaki itu langsung membuyarkan lamunan Elvira. Kak Vanu, ternyata lo tumbuh jadi cewek cantik, secantik Almira, ucap lelaki yang bernama Elvano Diomali Arya Wangsa itu. Elvira langsung bangun dari duduknya, berdiri di depan Dirga dan Vanu. Dirga, gue mau pulang, kata Elvira tanpa mau menatap Vanu yang menatapnya. Vira, Vanu menarik tangan Elvira. Lepasin. Elvira merentap tangannya seolah tak ingin disentuh oleh pembunuh kakaknya itu. Vira, dengerin gue minta maaf, ucap Vanu lirih. Lo pikir dengan kata maaf itu bisa bawa kakak gue balik? Bisa bikin keluarga gue kembali hangat? Hah? Elvira membentak Vanu yang sedang menatapnya. Dirga terdiam melihat kejadian di depan matanya. Dirga tahu kapan harus bertindak. Gue juga gak mau hal itu terjadi. Semua di luar kendali gue, Fir. Lo lupa, kan lo yang ngajak mati berdua. Gue gak maksud, Fir. Vanu mencoba meraih tangan Elvira, tapi segera ditepis oleh Elvira. Udah puas lo ngancurin hidup gue. Lo bunuh kakak gue. Lo bunuh rasa sayang orang tua gue ke gue. Lo buat semua orang yang sayang sama gue pergi, menjauh dari gue. Puas lo. Elvira menunjuk wajah Vanu dengan berapi-api. Fir, jangan panggil nama gue lagi. Gue gak sudi nama gue disebut sama pembunuh kayak lo. Apa yang harus gue lakuin buat nebus kesalahan gue ke lo, Fir? Tanya Vanu senduh. Bahu Elvira bergetar. Air mata mulai membasahi kedua pipinya. Elvira menggigit bibir bawahnya, menahan rasa nyeri di dadanya. Dirga,
yang merasa terenyuh langsung memeluk Elvira. Tapi seperti biasanya, saat ini Elvira membalas pelukan Dirga dengan erat. Dirga bisa merasakan hangatnya air mata Elvira yang membasahi seragam yang masih melekat di tubuh Dirga. "Nyawa dibayar dengan nyawa," kata Elvira datar. Vano dan Dirga terkejut mendengar perkataan Elvira. "Fir, kenapa? Lo takut kalau kakak lo mati, hah?" bentak Elvira seraya mendorong tubuh Dirga sekuat tenaga. Lidah Dirga terasa keluh, keras dan kaku. Dirga tak bisa berkata-kata ketika Elvira sudah tak lagi terkontrol. Melihat Dirga dan Vano bergeming, dan Elvira pun langsung keluar dari kamar dan ingin keluar dari rumah itu. Saat sampai di tangga, Elvira dikejutkan oleh sosok wanita parubaya yang masih terlihat elegan sedang bergandengan dengan seorang pria parubaya berpenampilan karismatik. "Loh Ma, itu siapa?" tanya pria itu berbisik kepada sang istri. "Mama juga nggak tahu, Pak," jawab wanita yang pandangannya tak lepas dari Elvira. "Temannya Dirga kali, Pak," duga wanita itu seraya tersenyum. Elvira semakin gugup ketika langkah pasangan suami istri itu semakin mendekat kepadanya. "Mama, Papa," Elvira bernapas lega ketika Dirga datang menyelamatkannya dari kekakuan. "Dirga, ini teman kamu sayang?" tanya wanita itu sambil melirik Elvira yang tertunduk. "Bukan Ma, dia..." Dirga menggantuk kata-katanya sambil merangkul pinggang Elvira posesif. "Dia pacar aku," jawab Dirga. Elvira melotot kaget mendengar pengakuan Dirga kepada kedua orang tuanya. "Pacar kamu cantik? Mama baru tahu kalau kamu bisa punya pacar. Mama kirain kamu gak suka perempuan," gurau wanita separubaya itu dengan kekehan di akhir kalimatnya. "Shh, Mama, apa-apaan doain anaknya kayak gitu. Dirga itu normal, sukanya sama cewek ya kayak Papa," timpal pria parubaya itu. "Oh, jadi Papa suka main sama cewek lain di belakang Mama?" "Enggak, Ma, enggak. Papa cuma bercanda. Malam ini Papa tidur di luar." Langsung melenggang masuk ke dalam kamar dan disusul pria parubaya yang sedang berusaha membujuknya. "Maaf ya, bonyok gue emang gitu. Suka gak tahu tempat." Dirga menggaruk kepalanya yang tak gatal. Elvira kembali menangis. "Kok nangis?" tanya Dirga khawatir. "Enggak, mereka baik kok sama gue. Gue kangen suasana kayak gini di rumah. Sejak kakak gue meninggal, mereka berubah. Mereka gak peduli lagi sama gue. Cuma Iqbal dan bundanya yang peduli sama gue," lirik Elvira sambil sesenggukan. Dirga menangkap wajah Elvira dengan tangan hangatnya. "Sekarang lo ada gue di sini. Gue akan selalu ada buat lo. Gue akan selalu lindungin lo," ujar Dirga yang bertatapan langsung dengan mata coklat cerah milik Elvira. Mata mereka beradu buat beberapa waktu. Dirga merasa detak jantungnya berpacu cepat. Begitu juga Elvira. Untuk kali pertama, Elvira merasakan getar aneh. Dirga yang sedari tadi menangkap wajah Elvira, secara perlahan mendekatkan wajahnya kepada Elvira. Saat ini jarak di antara mereka hanya tersisa 1 sentimeter. Deru napas dan detak jantung mereka bisa terdengar satu sama lain dalam jarak sedekat itu. Mata Elvira terbeliak ketika bibir hangat Dirga menempel di bibir mungilnya. Dirga memejamkan matanya, menikmati ciuman lembut mereka. Sementara Elvira hanya memejamkan matanya rapat-rapat tanpa beraksi apa-apa. Otaknya sangat menolak perlakuan Dirga kepadanya. Namun tubuhnya bertindak sebaliknya. Tubuhnya merespon baik perlakuan Dirga kepadanya. Mobil Dirga terparkir tepat di depan tangga pendek yang terhubung dengan pintu utama sebuah rumah mewah. Dirga menatap gadis yang sudah terlelap di jok sebelah kemudi. Tiba-tiba bibirnya mencetak senyum miris. Di luar, gadis itu terlihat sangat ceria dan kuat. Namun, di dalamnya, siapa yang tahu betapa lemah dan rapuh ahli waris utama Al-Fatko ini? Tiba-tiba, satu tekad berbunga di relung hati Dirga. "Gue bakalan buat hidup lo berwarna lagi, Vira." Dirga menepuk lembut pipi Elvira. Elvira bergumam dalam lelap, seakan tak ingin diganggu. Dirga pun melepas sabuk pengaman, kemudian keluar dari mobil, lalu mengitari mobil tersebut dan membuka pintu penumpang dengan sangat hati-hati. "Capek banget ya?" Dirga berucap seolah Elvira akan membalas kata-katanya. Dengan gerakan lembut, Dirga melepas sabuk pengaman yang membeli tubuh langsing Elvira. Dirga kemudian menggedok Elvira dengan gaya bredal.
Setelah itu, Dirga menendang pintu mobilnya menggunakan kaki kanannya. Ketika Dirga sampai di depan pintu utama rumah Iqbal, ia mencoba untuk memencet bel dengan menggunakan hidung mancungnya. Ada gunanya juga punya hidung mancung, kekeh Dirga geli. Kemudian pintu rumah itu terbuka. Keluarlah seorang wanita ayu yang umurnya berkisar 45 tahunan. "Siapa ya?" tanya wanita bersuara lembut yang Dirga perkirakan adalah wanita yang biasa dipanggil Bunda oleh Elvira. "Aku Dirga, Tante. Teman." "Heh, lo bawa kemana aja cewek gue?" serga Iqbal dari belakang bundanya. "Cewek?" Dirga tersenyum sinis. "Masa iya pasangan kekasih tinggal serumah dan mempunyai nama akhiran yang sama?" sindir Dirga yang langsung membuat Iqbal terbelalak kaget dan membuat bundanya mengernyit kebingungan. Ketika melihat tatapan dan aura kurang mengenakan keluar dari sorot mata Dirga dan Iqbal, Bunda memilih untuk menengahi kedua pemuda itu sebelum terjadi keributan fatal antara mereka berdua. "Nak Dirga, ayo masuk." Elviranya langsung dibawa ke kamarnya aja. Kamarnya di atas, pintunya warna pink, tutur Bunda lembut. Dirga mengalihkan pandangan dari Iqbal dan mengiyakan arahan Bunda Iqbal. Saat Dirga menaiki tangga untuk menuju ke kamar Elvira, ternyata Iqbal mengekorinya dari belakang. "Lo kenapa sih, Bal? Santai aja lah. Sepupu lo aman sama gue. Gue kan bad boy yang baik," kata Dirga yang sudah sampai tepat di depan pintu berwarna pink yang disebut oleh Bunda Arin. "Mana ada bad boy yang baik? Bad boy itu pembuat onar, yang hobi matain hati cewek, yang gak sopan sama guru, yang hobi ngerusuin sana-sini, buat malu nama sekolah." Iqbal membuntuti Dirga yang sedang menidurkan Elvira di atas kasur king size terbalut bed cover tebal berwarna pink. Setelah merasa Elvira mendapatkan posisi yang nyaman untuk tidur, Dirga berjalan keluar kamar, masih dengan Iqbal yang mengekorinya. "Nakal-nakalnya gue gak pernah buat malu nama sekolah, karena gue selalu di posisi yang benar." "Lah Dirga, oke, emang gak pernah bikin malu nama sekolah sih, tapi kemarin lo hampir mesumin cewek gue, ralat sepupu gue." Iqbal melipat tangan ke dada sambil berdiri menghalangi akses Dirga. "Gue gak mesumin dia, gue cuma mau godain dia aja," jawab Dirga. "Ngeles mulu kayak bajai," dengus Iqbal tak terima. "Daripada lo gak pintar nyembunyiin rahasia," ledek Dirga puas. "Sialan lo emang, balik ih, enak gue lihat lo di sini." Iqbal kemudian melenggang masuk ke dalam kamarnya. "Ye, siapa juga yang mau lama-lama lihat muka sok kegantengan lo?" saud Dirga tak mau kalah. "Hei, gue denger ya," peki Iqbal dari dalam kamarnya. Bodoh amat. Dirga mulai berjalan menuruni satu persatu anak tangga di rumah Iqbal. Elvira mengenyapkan matanya dengan gerakan lambat lalu menggeliat malas. Kemudian gadis cantik itu mengucek kedua matanya sambil menguap lebar. Mata Elvira melihat ke arah jam dinding. Pandangannya turun ke seragam sekolah yang masih melekat di tubuhnya. "I must take a bath right now," gumam Elvira sambil menyambar handuk yang tergantung di samping pintu kamar mandi dan berjalan memasuki kamar mandi. 15 menit kemudian, Elvira keluar dari kamar mandi dengan memakai t-shirt kebesarannya, celana jeans pendek dengan rambut dicepol asal. Elvira merebahkan badan di atas kasur empuknya, menikmati gravitasi kasur yang semakin lama semakin kuat. Elvira mendengus ketika perutnya mengeluarkan bunyi sekuat itu. "Gue belum makan dari kapan sih? Kasihan amat cacing-cacing di perut gue." Elvira ngedumel sendiri sambil mengusap perut datarnya. "Sabar ya cacing-cacingku, ini OTW dapur kok." Elvira beranjak bangun dari kasur empuknya dan berjalan menuju ke arah pintu. Saat tangan Elvira memutar gagang pintu, tiba-tiba pintunya terdorong dari arah luar. Elvira meringis ketika tubuhnya menghantam kerasnya lantai. "Ah, Vira, lu kenapa?" tanya Iqbal, sang pelaku pembukaan pintu secara mengejutkan itu. "Sialan lo emang ya, kalau mau masuk tuh pintunya diketuk dulu bisa kan? Jangan asal nyelonong, sakit nih pantat gue," semprot Elvira sambil mengusap bokonya yang kesakitan. "Ya maaf, gue kirain lo masih tidur. Gue disuruh Bunda buat manggil lo, makan malam udah siap." Iqbal mengusap tangannya dengan tatapan bersalah. "Oke, ayo turun," seru Elvira girang sambil menarik tangan Iqbal sambil berlari ke arah ruang makan di lantai dasar.
Saat sudah mengambil tempat di meja makan, Elvira menatap makanan-makanan yang terhidang dengan sangat antusias. Makan enak, pekik Elvira girang. Kayak gak pernah makan setahun aja loh, saut Iqbal sambil mengaduk nasi beserta lauk di piringnya. Apaan sih? Jangan sewot deh, cetus Elvira malas. Apaan yang apaan? Apaan yang apaannya apaan? Elvira tak mau kalah. Apaan yang apaannya apaan apa? Aduh, anak-anak bunda kok ribut depan rezeki sih? Gak baik tahu, tegur bunda lembut. Maaf bun, ujar Elvira dan Iqbal serempak. Bunda tersenyum lembut. Setelah mengunyah, bunda menatap Iqbal dan Elvira silih berganti. Gimana sekolah kalian? Baik-baik aja bun. Gak baik-baik aja bun. Lagi-lagi Iqbal dan Elvira menjawab secara berbarengan, membuat kedua remaja itu mendengus. Bun, tahu nggak? Iqbal menatap bunda dengan tatapan riangnya. Nggak tahu, celetuk Elvira sambil menyuap sendok nasi ke dalam mulutnya. Nggak ngomong sama lo. Iqbal memeletkan lidahnya kepada Elvira, kemudian melanjutkan kembali menceritakan hal yang dia alami hari ini kepada bunda. Yola hubungin aku lagi bun, dia ngajak ketemu gitu, terang Iqbal bersemangat. Yola siapa? Tanya bunda keheranan. Olah, Iqbal mendesah geram ketika bunda dan Elvira hanya mengernyit kebingungan. Renila Gabriela Solaka Dirmawan. Buset deh, itu nama apa gerbong kereta api? Celetuk Elvira tanpa rasa bersalah. Serius Fir, jangan bilang lo lupa sama dia. Iqbal kembali menyuap, tapi kali ini menyuap sendok penuh lauk ikan dari piringnya. Elvira menimbang-nimbang kembali, berusaha mengingat siapa Yola-Yola yang dimaksud oleh Iqbal. Tetangga lama di Bogor. Ekspresi Elvira berubah ketika mengingat sosok gadis blasteran Indo-Inggris yang berambut coklat terang, hidung mancung, senyum menawan, dan lesung pipit yang memperindah gerakan bibirnya. Kali ini Iqbal menatapnya dengan tatapan bahagia. Benar, selamat Anda mendapatkan hadiah sebesar Rp1.000. Jangan lupa pajak ditanggung pemenang. Seloroh Iqbal heboh. Yang ada gue gak dapat apa-apa, sungut Elvira. Iqbal melebarkan cengirannya, memperlihatkan gigi putihnya yang tersusun rapi. Tapi gue bingung juga sih, kenapa Yola muncul lagi setelah gue punya niat untuk nembak Sena? Iqbal menatap Elvira sendu, seakan meminta solusi. Karena Iqbal jatuh di dua hati. Elvira menyenandungkan lagu Afgan Cinta Dua Hati dengan lirik sedikit melenceng dari aslinya. Ledekin aja terus, sungut Iqbal masam. Bunda hanya menggeleng melihat tingkah Elvira dan Iqbal yang tak pernah bisa akur, tetapi selalu saling menjaga. Galau aja terus, cibir Elvira. Dasar tukang sewot. Tukang sewot kok teriak tukang sewot? Lu aja yang jadi tukang sewotnya, timpal Iqbal mengejek. Oh enggak, lu aja. Ting tong. Sontak tiga pasang mata itu langsung saling mengedar pandangan satu sama lain. Bal, bukain pintunya nak, pinta bunda. Iqbal hanya mengangguk patuh, kemudian berdiri lalu membukakan pintu untuk tamu mereka. Vira ada di sini. Suara bariton itu terdengar sampai ke ruang makan, membuat tubuh Elvira mematung kaku. Langkah kaki terdengar mendekati ruang makan. Elvira, suara bariton itu kembali terdengar. Namun, Elvira berusaha tetap fokus dengan makanan di piringnya dan tak mengacukan suara bariton yang memanggilnya. Vira, jangan gitu sama ayah, tegur bunda dengan lembut. Vira, pulang ya nak. Suara bariton itu melunak seakan menahan sesak melihat reaksi negatif Elvira. Buat apa saya pulang? Pulang kemana? Sekarang ini rumah saya, Tuan Besar Rivaldo Gemilang Alphard. Elvira menatap pria separuh baya yang berdiri tak jauh darinya itu dengan tatapan sengit. Vir, jangan gitu. Lo gak kasihan sama bokap dan nyokap lo. Mereka pasti kangen sama lo. Iqbal mulai angkat suara. Lo gak tahu, Bal. Mereka aja gak kasihan sama gue. Mereka telantarin gue gitu aja sejak Almira meninggal. Dan baru sekarang mereka nyari gue. Kangen. Hahaha. Makanan khas mana tuh? Sumpah, this is kinda fujok. Elvira mengatukkan rahangnya sehingga gigi Elvira gemerutuk. Tangan Elvira mengepal keras. Ayah tak, aku udah selesai makan. Aku naik dulu,
Permisi. Elvira bangun dan segera berlari meninggalkan ruang makan. Sementara Iqbal, Bunda, dan ayah Elvira hanya keluh melihat perubahan sikap Elvira yang drastis itu. Enak banget ya, datang dan pergi gitu aja, gerutu Elvira seraya menghempaskan tubuhnya di atas kasur. Kemana aja dia selama ini? Kenapa pas gue gak butuh malah dia datang nyari gue? Dumel Elvira sambil mengacak kamar yang kini ia tempati di rumah Iqbal. Fir, ya ampun, lu ngapain sih? Iqbal segera menahan kedua tangan Elvira sehingga gadis itu kehabisan tenaga untuk memberontak. Iqbal, diri Elvira. Cepat mandi, gue mau ngajak lo ke suatu tempat. Nih, pakai dress ini ya. Dandan yang cantik, gue tunggu di bawah. Pesan Iqbal sambil meletakkan paper bag berwarna pink di atas meja rias Elvira dan langsung beranjak keluar dari kamar Elvira. Elvira menatap paper bag pink itu. Kalau bukan karena permintaan Iqbal, dia tak akan mungkin mau mandi pada malam hari. Apalagi memakai dress yang menurutnya ribet. Elvira turun dari tangga dengan wajah kesal. Bal, gue udah siap. Kita mau kemana sih? Kenapa harus pakai dress? Kenapa lu cuma pakai sweater sama celana jeans doang? Lu ngerjain gue ya? Cerocos Elvira bertubi-tubi sambil bertolak pinggang. Tanpa membalas ocehan Elvira, Iqbal menatap Elvira yang berpenampilan sangat cantik malam itu. Elvira mengenakan dress pink selutut dengan motif kupu-kupu di pinggang, beserta rambut yang digerai indah dan memakai wedges berwarna senada dengan dressnya. Bibirnya ia poles dengan lip gloss warna pink lembut agar tidak terlihat kering, dan itu menambah aura kecantikan seorang nada Elvira Alfat. Lo cantik, jeda Iqbal sambil melirik ke arah jam tangannya. Kita hampir telat. Udah ayo, let's go. Lanjut Iqbal sambil menarik paksa tangan Elvira sehingga masuk ke dalam mobil. Iqbal, pekik Elvira geram. Tak sangka dia akan diperlakukan seperti itu oleh sepupunya sendiri. Iqbal mengendarai mobilnya keluar dari pekarangan rumah dengan kecepatan maksimal, membuat Elvira mencak-mencak dan memukulinya berkali-kali. Berhenti pukul gue, Fir, gue lagi nyetir, cetus Iqbal setelah berdiam diri dari tadi. Lo mau bawa gue kemana? Tanya Elvira untuk yang kesekian kalinya. Ntar lo tahu sendiri, tapi lo harus janji sama gue, lo bakalan nurut. Tapi harus nurut, atau lo angkat kaki dari rumah gue dan jangan temui gue lagi. Elvira mendengus pasrah kemudian mengangguk. Oke, fine. Good. Iqbal menepuk kepala Elvira dengan pandangan matanya tetap fokus pada jalanan di depannya. Setelah menempuh perjalanan selama 10 menit, mereka pun sampai di parkiran sebuah hotel megah. Lo gak mau jual gue ke om-om hidung belang kan? Elvira menatap Iqbal takut, membuat Iqbal terkekeh pelan. Enggak lah. Ingat perjanjian ya? Iqbal mengulurkan jari kelingkingnya di depan Elvira. Elvira pun mengangguk dan menautkan kelingkingnya kepada kelingking Iqbal. Nah, terima kasih sudah mengikuti hingga akhir. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. And bye-bye.